kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi hingga sore ini Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh ada di tempat ini, kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, kami sudah mau menyenangkan-Mu, kami sudah menyanyi membesarkan nama-Mu. Kini saatnya kami siap mendengar sebagai firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan sungguh menjadi firman, menjadi rema, menjadi mendewasakan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam-jam berikut ini dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Dulu saudara. Haleluya. Baik saudara, selamat sore. Baik saudara, semua sehat? Ya. Amin ya. Puji Tuhan. Baik saudara, saya diberi kesempatan oleh Pastor Miles untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Baik saudara, kita akan membukanya di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Nah, sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Hanya 2 ayat ya. Sudah ketemu? Siap? Amin. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Sudah? Baca ya. 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, kita kalau membaca firman Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat ya. Saya percaya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita sudah baca di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Saudara, kalau kita pikir-pikir, manusia itu kita punya, setiap kita saya percaya kita punya planning dalam hidup kita ya. Kita punya rencana ya. Tapi saudara, sekali lagi kita hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan yang menentukan saudara. Ya, manusia hanya bisa berencana, Tuhan menentukan. Tidak seorang pun yang tahu. Mungkin ada nggak di sini yang besok akan terjadi apa sama diri saya? Tahu nggak? Ada. Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu saudara. Ya, semua kita. Tuhan bilang hari esok rahasianya Tuhan. Ya, maka saya bilang ada orang bilang suka pengen ngeramal gitu. Pengen ngeramal di sini bagus loh ngeramal di sana. Alkitab katakan apa? Jangan ingin tahu hari esok, Tuhan bilang. Ya, Tuhan itu rahasianya Tuhan. Ya, jadi kalau kita sering yang suka ngeramal, suka apa, kita harus tahu bahwa itu sebenarnya kekejian. Ya, kita mau melangkahi Tuhan. Kita ingin tahu hari esok kita. Itu nggak bagus, saudara ya. Tuhan itu nggak boleh kita meramal-ramal. Jadi seorang pun tidak ada yang tahu hari esok apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang abadi. Saya bacakan di dalam tadi Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, tidak ada yang tahu. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Amin. Ya. Sampai Alkitab katakan hidup kita ini bagaikan uap, saudara. Ya. Artinya apa, saudara? Sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali. Coba sekarang saya tanya, adakah yang bisa melihat uap nih? Ada uap nih. Kita bisa lihat nggak? 1 jam dia masih ada, bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Nggak usah 1 jam, 1 menit, bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Ya, kita melihat uap sebentar dia nongol langsung hilang, lenyap gitu. Nah, Tuhan gambarin kita seperti uap. Berarti hidup kita itu sangat singkat sekali, ya nggak? Sangat singkat sekali. Jadi nggak bisa, saudara. Uap itu nggak sangat umurnya sangat pendek sekali. Artinya hidup kita ini sangat-sangat pendek, ya saudara. Jadi kita harus memanfaatkan hidup kita semaksimal mungkin. Lalu saya akan membahas di sini ada 3 alasan mengapa hidup kita diumpamakan seperti uap. Ya, kenapa hidup kita Tuhan sampai bilang hidup kita seperti uap. Ya, di sini akan kita lihat. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, coba
Ya, kenapa kita Tuhan bilang harus menghitung hari-hari kita? Kenapa saudara? Ya, karena hidup kita sangat pendek. Ya, sangat pendek. Jadi ada orang yang dipanggil Tuhan usianya masih muda. Ada orang baru lahir dipanggil Tuhan. Ya, ada orang baru lahir sehari 2 hari meninggal. Ya, tapi ada juga orang yang dipanggil udah umur 100 tahun baru dipanggil Tuhan. Ada juga saudara. Ya, ya. Tapi semua itu apa saudara artinya? Semua sangat singkat. Kita pikir 100 tahun lama ya. Tapi Alkitab katakan Tuhan katakan 1000 tahun itu sehari. Ya, singkat gak kita? Kalau sekarang baru 100 tahun aja kita hidup singkat banget gitu loh. Ya nggak ada apa-apa yang sangat singkat. Jadi sangat singkat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 saya bacakan ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya. Jadi jangan pikir kita yakin nih, gue masih muda nih, hidup gue masih panjang lah, gue happy aja, ya nggak? Gue nikmatin hidup gue, masa suka hati saya, bilang gitu. Ya, ada yang orang pikir begitu, saudara. Tapi dia lupa, saudara, bahwa hidupnya seperti uap sekali ringan. Ya, itu kita, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kita tuh, membanggakan diri kita sehat, kita umurnya pasti panjang. Belum tentu, saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan katakan mengucap syukurlah. Ya, memang masalah banyak. Ada nggak punya masalah sih? Ada nggak ada sebenarnya. Pasti kita punya masalah. Tapi inilah apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kita harus mengucap syukur. Artinya apa? Di dalam segala masalah kita, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Dan kita lalu ada orang bilang ya, ada orang ditinggal misalnya ayahnya meninggal, ya dipanggil Tuhan. Dia sedihnya kayak nggak punya pengharapan gitu. Dia nangisnya tuh sampai luar biasa. Memang sedih saudara. Ya nggak? Kalau ketika kita dipanggil ada orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan, sedih nggak? Sedih ya saudara, sedih. Ya. Dan kita yang ditinggalkan, kita bilang apa? Harus bersyukur. Coba bersyukur kenapa saudara? Ya. Karena kita katakan berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Ya, saudara. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, kita bersyukur saudara. Jadi memang kita masih sedih, tapi jangan sampai berkepanjangan saudara. Amin. Kita percaya karena kita tahu dia akan pergi kemana. Amin saudara. Orang yang di dalam Tuhan, kita sudah tahu persis dia akan kemana. Sekarang saya tanya saudara, kalau kita nih dipanggil hari ini, tahu nggak kita kemana? Kemana kita saudara? Tahu nggak? Surga. Benar, itu janji Tuhan. Barang siapa percaya diselamatkan, dia sudah bersama Yesus di surga. Ya, dia sudah bersama Yesus di surga. Karena kita tahu bahwa ketika orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan, semua itu baik, saudara. Ya, semua baik. Mungkin kita percaya rencana Tuhan itu pasti baik, saudara. Ya, pasti baik. Mungkin kita hidupnya sudah sakit-sakitan, ya. Lebih baik nggak saudara kalau Tuhan panggil? Ya, lebih baik, ya, bersama Tuhan di surga. Dia sudah lepas dari segala penderitaannya, ya, sudah lepas saudara. Dia sudah lepas dari segala sakit penyakit dan bebannya. Lalu di sini katakan bahwa karena orang itu kita tahu kalau ketika orang itu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang sedih, tapi kita bersyukur. Tuhan kata bersyukurlah, ya.
karena dia sudah lepas dari segala penderitaan. Ya, orang ada yang bilang ini, yang kita sedihkan, yang kita sesalkan. Coba bayangin, kalau ada saudara kita, ya, yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipanggil Tuhan, kira-kira kemana dia tuh? Tidak diselamatkan, saudara. Ya, itu janji Tuhan. Ya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya sudah diampuni. Ya, dia akan bersama Yesus di surga. Ya, jadi kalau ada orang yang kita sayangi, kita kasihi, dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipanggil Tuhan. Wah, itu sangat menyedihkan sekali, saudara. Itu menyedihkan sekali, karena kita tahu dia akan pergi kemana, saudara. Ya, jadi selama kita masih hidup sehat, mari saudara, kita ajak teman kita ajak saudara kita, orang tua kita, ya, untuk apa? Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat kita. Amin. Nah, di sini ada satu ilustrasi. Pada suatu hari ada seorang anak muda, saudara. Anak muda yang berulang tahun, ya. Oh, dia pesta, saudara. Dia pesta. Terus dia ada MC-nya ya. Wah, mari kita rayakan ulang tahun si Boy misalnya, si Boy. Udah, wah, tangan. Terus saya tanya, MC-nya tanya, Boy, kira-kira kamu mau didoain apa, Boy? Dia bilang apa, saudara? Oh ya, saya ingin umur panjang, saya ingin menikmati dunia ini. Wow, oh ya, didoain. Singkat kata, satu hari dia udah berumur 100 tahun, saudara. Ya, 100 tahun pesta lagi. Besar-besaran nih, saudara. Umur 100, bayangin. Orang bisa sampai umur 100. Dia pikir luar biasa kan? Ya, udah pesta besar-besaran. Dia pesta, pas pesta, MC-nya tanya lagi, Opa, kamu udah jadi opa dong? Ya nggak jadi si Boy lagi. Opa Boy namanya. Opa, kira-kira apa yang opa ingin didoakan? Dia bilang apa, saudara? Dia diam. Terus dia bilang, ayo opa, apa yang ingin opa didoakan? Pengen apa? Nah, dia bilang, dia diam. Semua tenang. Kira-kira menduga-duga nih. Apa sih opa? Apa mau umur panjang lagi gitu ya? Mau 200 tahun gitu ya? Banget. Akhirnya dia bilang apa, saudara? Aku ingin cepat mati. Wah, ternyata dia pengen cepat mati, saudara. Ya, dia pengen mati. Opa ingin mati, dia bilang. Wah, aneh kan? Dia orang kaya, dia sudah menikmati dunia ini dengan tidak berkekurangan, tapi dia ingin mati, saudara. Kenapa? Ya, istilah kita katakan Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, ingat saya, kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Wow. Jadi ada yang mau 100 tahun? Pak Mars? Mau. Kita minta umur yang cukup dari Tuhan. Amin ya. Kita minta umur yang cukup aja deh dari Tuhan. Jangan menurut kita, ya nggak? Menurut standarnya Tuhan aja dah. Minta umur yang cukup. Minta dikasih karunia menikmati, ya. Itu penting, saudara. Ya, jangan kita udah kerja setengah mati nih, udah berkelelawar, banting tulang, beras keringat. Ada orang yang nggak nikmati, ya. Ada orang yang menikmati. Udah kerja sekian tahun, di umur tuanya dia nggak menikmati. Ya. Kesian nggak, saudara? Jadi minta, kalau doa minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta karunia menikmati. Saya bukan orang malas, Tuhan. Saya mau bekerja, tapi saya juga minta karunia menikmati. Amin. Ya, kita minta karunia menikmati dari Tuhan. Ya. Jadi waktu Tuhan bukanlah waktu kita, saudara. Amin. Jadi bukan waktu kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Dan kita percaya apapun segala yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya rencana Tuhan baik. Ya.
Semua baik, Tuhan bilang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, Tuhan bilang. Luar biasa. Lalu yang kedua, dikatakan kenapa hidup kita seperti uap? Yang kedua dikatakan hidup dapat berakhir kapan saja, saudara. Ya nggak? Kapan aja kita bisa dipanggil Tuhan, saudara. Ya nggak? Kapan saja. Jadi ingat, saudara, sangat sedikit waktu yang dapat kita perbuat di dunia ini. Ya, jangan pikir umur masih panjang mau berfoya-foya, nggak bisa. Hidup kita dapat berakhir kapan saja. Ingat, saudara. Ya, jangan pikir kita akan menghabisi hidup kita seumur hidup, nggak bisa, saudara. Ya, hidup kita sangat singkat. Jangan pikir masih muda, saudara. Jangan pikir masih muda. Ada orang pikir gitu. Kalau gua masih umur 15, gua masih panjang lah hidup gua. Belum tentu, saudara, ternyata ya nggak. Orang yang sudah dewasa, yang udah umurnya lebih udah banyak umurnya, belum tentu jalan duluan. Ya nggak? Belum tentu jalan duluan. Jadi jangan membanggakan diri, saya masih muda. Tuhan bilang hari ini kamu dipanggil berangkat, saudara. Mau umur berapa nggak masalah, ya. Jadi ingat, umur kita bisa dipanggil kapan, berakhir kapan saja. Jika Tuhan memberi kesempatan dalam hidup kita, saudara, semua itu tergantung dari kita. Mau dibuat yang baik, mau dilakukan, digunakan untuk yang baik, atau untuk digunakan yang nggak baik, ya nggak? Itu free will, free will, tentang bebas kita. Tuhan nggak maksa, Kalau kita mau kita, saya mau seks bebas, narkoba, ya silakan. Jadi Tuhan nggak pernah nggak suatu nggak boleh, nggak. Ya, Tuhan, saya percaya kalau kita udah ada Roh Kudus bicara dengan lembut, saudara. Ya, nggak kasar, jangan. Ya. Tapi ada orang yang sudah diperingatkan jangan, dia mengabaikan, akhirnya dia akan mengalami apa? Penderitaan, ya Pak. Kalau dia mau melakukan ini, akibatnya ini. Nah, kalau melakukan yang jahat, akibatnya begini. Itu kehendak bebas kita. Tuhan nggak bisa mengintimidasi kita, nggak bisa, Tuhan. Ya, jadi kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Ya, tidak peduli umur kamu masih muda atau tua, nggak peduli. Jika Tuhan memberi kesempatan hidup kita harus gunakan waktu kita ini sebaik-baiknya. Coba kita lihat di sini nih, kita nih, kalau kita lihat nih, kita kalau dihitung hari nih, kita kayak udah hari Sabtu. Ya nggak? Kita pasti di atas 50 semua kan di sini kan, ya kan? Nah, kayak 50 nih. Saya aja berapa, saudara? Saya 62, saudara. 62. Tuhan bilang 70. Tuh, bilang, wah, saya itu tinggal berapa tahun lagi nih ya? Waduh, saya bilang, 8 tahun lagi, saudara. Ya, makanya saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan. Ya, saya mau menjadi pemberita Injil, Tuhan. Ya, di akhir umur saya. Saya nyesal, saudara, sebenarnya. Kenapa saya nggak dari muda, saya bilang gitu. Benar. Iya, benar. Kalau saya pikir-pikir, kenapa ya saya dari dulu ya, nggak dari lulus SMA aja saya terjun gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, nah itu kairos, ya, waktunya Tuhan. Ya, saya percaya ada orang yang Alkitab kan bilang, ada orang yang masuk ke kebun anggur Tuhan jam 1, ada yang jam 10, ya, ada yang jam 3, ada yang jam 5 sore. Semua baik kan? Baik, ya. Mungkin saya masuknya jam 5 sore. Mungkin saya masuknya jam 5 sore nih. Sebenarnya, tapi upahnya sama. Iya, betul. That's right. Betul. Upah kita sama, saudara. Ya, upah kita sama. Tapi kita makanya mensyukuri. Terima kasih Tuhan. Ternyata di umur, saya lagi batuk juga. Minum dulu. Saya. Nah, jadi kita bersyukur, saudara. Tidak ada kata terlambat. Amin. Tidak ada kata terlambat, saudara. Tapi ingat, jangan menunda.
Ya, jangan menunda. Memang tidak ada kata terlambat, tapi Tuhan juga punya waktu. Kalau kita menunda-nunda panggilan Dia, ya, begitu kita dipanggil kita masih di dunia sana, di luar belum menerima Yesus, siap-siap aja saudara. Ya, kita udah tahu Dia akan pergi kemana. Ya, jadi bersyukur kita ada di tempat ini. Ya, wah, kita udah berumur banyak, masih mau mendengar firman Tuhan, kita bersyukur saudara. Kita masih bisa dengar firman Tuhan. Ya, jadi ketika orang dipanggil Tuhan masih muda sama tua sama aja saudara. Itu ada orang mikir, wih, kesian banget tuh orang yang masih muda, udah 17 tahun udah dipanggil Tuhan, masih produktif, masih bisa nyari duit, bisa menghasilkan uang buat keluarganya, tapi Tuhan panggil. Kenapa itu? Nah itu saudara, tidak ada yang tahu satu rencana Tuhan bro. Tidak ada yang tahu hari esok, ya lah. Saya percaya juga itu yang peramal itu dia nggak tahu sebenarnya hari esok, dia nggak tahu. Cuman dia ya dibuat-buat aja sama dia gitu, saudara. Ya iblis menguasai dia. Jadi saya pikir dia pun nggak tahu hari esok dia mau mati apa, dia pasti nggak tahu. Saya percaya. Jadi kita ini dibohongin aja sama dia. Jadi jangan percaya peramal-peramal. Jangan ingin tahu hari esok. Ya, pokoknya hari ini do the best. Ya, lakukan yang terbaik. Ya, yang menurut perintah Tuhan. Jadi jangan harus gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jadi anak, kalau kita jangan pikir orang itu masih muda masih ini, enggak. Kita pun masih bisa. Saya percaya tante-tante di sini juga, orang-orang dari sini, Tuhan berikan talenta pada setiap kita. Amin. Ya, ada talenta yang nggak bisa nyanyi, mungkin bisa terima asar, terima tamu, ya enggak? Pasti itu. Jangan bilang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Pasti ada Tuhan beri talenta pada kita. Ya, pasti. Ya. Lalu yang ketiga, dikatakan kenapa hidup kita diumpamakan seperti uang. Ya, yang ketiga dikatakan lakukan yang terbaik di dalam setiap kesempatan. Ya, setiap kesempatan berbuat baiklah. Kita harus berbuat baik ya. Di Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri kita karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi jangan terlalu membanggakan diri juga saudara. Dia nggak tahu. Oh, mau merancang ini, lu tahu nggak hari esok? Lu nggak tahu. Jadi gunakan waktu kita yang terbaik, yaitu untuk menolong orang lain, ya, memberitakan Injil kepada sekeliling kita, ya, memberitakan Injil, mempersiapkan jiwa kita, ya, membimbing jiwa-jiwa menuju kehidupan yang kekal. Ya, gunakan itu saudara. Waktu kita sangat sempit, sangat pendek, ya saudara. Hal yang terpenting tentang kehidupan bukanlah uang atau harta saudara, ya, tetapi siapa kita, ya, kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus jadi garam terang saudara bagi orang lain. Ya, ingat saudara. Ya, the important thing is have we believe and receive Jesus as our God and Savior. Jadi ingat saudara, kita harus menerima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang terpenting saudara. Ya, supaya apa saudara? Kita akan bersama Dia di surga. Amin. Wah, luar biasa. Kita adalah warga kerajaan surga. Amin saudara. Walau Tuhan bilang hidup kita seperti uang, sebentar saja kita akan bikin hidup kita ini menjadi legacy. Amin saudara. Menjadi orang ingat, wah, anak si ini anak Tuhan luar biasa. Ya, dia luar biasa. Nama Yesus ditinggikan. Amin. Melalui kehidupan saudara dan saya. Ya, nama Yesus ditinggikan. Kalau kita hidup menyia-nyiakan hidup kita, rugi nggak saudara? Rugi ya, rugi sekali. Kita akan menjadi orang yang tidak berguna, dan Tuhan pun tidak memberkati dia. Ya, pasti hidupnya akan binasa. Coba, serem nggak saudara? Serem ya saudara. Jadi walaupun hidup kita seperti uang, kita akan
melakukan yang terbaik yang seperti Tuhan inginkan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, main musik kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup kita bukan main-main. Tuhan memilih saudara dan saya ada di tempat ini karena Dia ada rencana yang baik buat saudara dan saya. Amin. Di mana? D. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Bapa kami yang surga, Tuhan Yesus, kami datang Bapa hadirat-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah disampaikan pada hamba-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar tidak akan sia-sia. Amin. Firman-Mu mendewasakan setiap kami mendengar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai setiap kami menurut talenta yang Kau berikan. Amin. Kami berdoa juga untuk Tuhan tempat ini. Berkati Tuhan, berkati jemaatnya, berkati Pak Mas. Ya Tuhan, semakin hari banyak jiwa-jiwa boleh menangkan tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhir Pak Mas, beri kesabaran, beri kesehatan yang lebih Tuhan sebagai gembala tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya. Apa yang dikerjakan berhasil, beri tidak yang cemerlang Tuhan. Ya Tuhan, tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan jam-jam berikut kami dalam pimpinanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kan? Amin. Haleluya.